Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya disiapkan dulu, silakan untuk ketua kelas disiapkan. Duduk siap, berdoa mulai. Miftahul Jannah Hadirah. Reva Agustina Rohmanita Siti Nurbarka Windy Aprilianti. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di dalam materi Aqidah Akhlak. Sebelumnya minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang tawakal dan ikhtiar ya. Coba siapa yang masih ingat pengertian tawakal itu apa? Siapa? Coba cuma tangan. Coba apa? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah adanya usaha yang bersungguh-sungguh. Ya, tawakal itu berserah diri setelah adanya usaha yang sungguh-sungguh ya. Pasrah tetapi setelah berusaha. Ya, itu namanya tawakal. Kalau pasrah saja tanpa adanya usaha, itu bukan tawakal. Itu namanya putus asa. Nah, coba ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang diinginkan. Ya, ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Jadi ketika kita ingin menginginkan sesuatu, ya kita usaha. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya keinginan kita itu tercapai. Keinginan kita itu ya terpenuhi ya. Dan kita langsung aja ke materi selanjutnya. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri, tapi dengan judul yang berbeda ya. Untuk kompetensi dasar sama dengan minggu yang kemarin ya, menghayati hakikat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Mengamalkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan ya. Menganalisis pengertian dalil, contoh dan dampak positif dari ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar dan syukur. Terus mengkomunikasikan hasil analisis, contoh penerapan perilaku ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar dan syukur. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dengan membaca buku ya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Qanaah. Qanaah itu menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya merasa cukup atau rela atau menerima ya, itu qanaah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, qanaah itu adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Jadi qanaah itu menerima kenyataan hidup. Dalil dari qanaah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32 ya. Kelihatan nggak sana? Kelihatan. Bisa dibaca nggak? Enggak ya. Nah, disebutkan
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannamu ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma kasibu walin-nisa'i nasibum mimma kasabu. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kaum atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini dalil ya perintah kepada kita untuk mempunyai sifat qanaah. Nah, contoh dari qanaah. Sini contoh, menerima dengan ikhlas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Jadi rezeki sedikit atau banyak kita syukuri, kita nerima. Jangan iri dengan rezeki orang lain, ya. Selalu berbaik sangka kepada Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan. Jadi kita harus selalu husnudzon, ya. Husnudzon itu berprasangka baik. Jadi kita wajib husnudzon kepada Allah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Itu contoh dari qanaah. Terus rajin beribadah, berdoa dan tawakal kepada Allah. Jadi nanti ini akan berkesinambungan antara ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, qanaah. Jadi menerima setelah berusaha, berdoa, ya. Berdoa kan otomatis tawakal, setelah usaha tawakal. Terus sabar, habis sabar syukur, qanaah. Ya. Qanaah itu menerima. Jadi walaupun rezeki kita sedikit, ya kita harus mensyukurinya. Ya. Terus dampak positif dari qanaah. Dampak positif itu sama dengan hikmahnya. Ya. Hikmah dari qanaah. Yang pertama, jiwa akan tetap tentram. Karena orang yang mempunyai sifat qanaah itu terhindar dari sifat iri, ya. Orang yang qanaah tidak akan iri dengan orang lain. Jadi orang yang qanaah tidak iri, tidak dengki, insya Allah jiwanya akan tenang, jiwanya akan tentram. Jadi kita berpikir seakan-akan, oh mungkin sudah takdir saya. Jadi menerima, ya. Karena kan yang namanya rezeki, ya, itu sudah diatur oleh Allah. Tetapi kita manusia harus tetap berusaha. Pengertian dari sabar. Sabar itu menurut bahasa artinya menahan atau tabah hati, ya. Sedangkan menurut istilah, sabar itu menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi maupun dilarang oleh Allah. Sabar termasuk salah satu sikap mulia yang harus dimiliki oleh seseorang muslim. Contoh sabar, ya. Sabar itu kan berarti menahan, ya. Menahan apa saja? Menahan emosi. Jadi ketika ada orang yang ngebully kita jangan marah, sabar, ya. Kebalikan dari sabar kenapa? Godom, marah, ya. Jadi sabar. Ketika kita ditimpa musibah, ya kita husnudzon saja. Contoh, kita lagi rajin-rajinnya bekerja, sakit, akhirnya kan tidak bisa bekerja, ya. Kita husnudzon aja kepada Allah. Oh, mungkin dengan sakitnya ini saya disuruh istirahat. Disuruh istirahat, jangan capek-capek, ya kita husnudzon saja. Hikmah dari sabar. Hikmah dari sabar coba dibacakan.
memiliki harapan masuk surga. Itu hikmah dari sabar. Terus selanjutnya coba sini. Cukup stabil dan tenang dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menikmati hidup ini sebagaimana yang dari Allah. Ya, cukup stabil dan tenang. Orang yang sabar, insya Allah akan tentram hatinya, akan merasa cukup. Nah, dalil dari sabar, perintah untuk sabar ya. Coba dibaca, kelihatan nggak? Enggak. Win. Enggak terlalu kecil ya. Nah, Bu Guru bacakan ya. Dalam surat Al-Imran di sini dalil untuk sabar dalam surat Al-Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, terus selanjutnya yaitu syukur. Syukur, apa itu syukur? Nah, syukur menurut bahasa artinya ucapan berterima kasih. Bersyukur, jadi mempunyai rezeki kita ucapkan terima kasih. Dapat apa aja yang kita senang kita ucapkan terima kasih, bersyukur ya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ya, syukur itu ungkapan terima kasih kepada Allah baik melalui ucapan dengan pujian maupun perbuatan dengan ibadah, ketaatan dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikan. Jadi syukur itu ucapan terima kasih baik bil lisan atau perbuatan. Ucapan terima kasih dengan lisan apa? Ya, ucapan terima kasih atau alhamdulillah. Itu bentuk dari syukur bil lisan atau dengan lisan ya. Nah, dengan perbuatan, contohnya ibadahnya semakin rajin karena kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena nikmat yang begitu banyaknya, makanya kita beribadah rajin. Ketaatan, taatnya ditingkatkan lagi ya. Contoh dari syukur, selalu mengucapkan hamdalah. Apa hamdalah itu? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Atau terima kasih setiap kali menerima kenikmatan. Contoh kita ada yang ngasih biasanya ya, atau kemarin yang habis panen kaca kunci. Taruh Bu Guru ngasih ke si Wanda. Nah, Wandanya yang merasa dikasih, dia ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kita mengucapkan terima kasih. Diam aja, dikasih diam aja. Kan kalau yang dikasihnya bilang alhamdulillah, kita yang juga yang ngasih senang ya. Tuh. Kan disebutkan dalam surat apa itu? Yang tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Tetapi kalau sebaliknya ya, tidak bersyukur, sesungguhnya adabku yang sangat pedih. Jadi dimurka oleh Allah. Jadi orang yang tidak bersyukur itu dimurka oleh Allah. Jadi orang yang bersyukur otomatis terhindar dari murka Allah. Selesai untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Oh. Nah, kalau nggak ada, nah di sini Bu Guru ini apa namanya? Membuat apa namanya ya? Mencocokkan gambar. Mencocokkan. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban, nanti silakan mana yang cocok dengan pertanyaan tersebut ya. Contoh, Bu Guru nih kasih pertanyaan
nanti silakan ya. Jadi ada yang pertanyaan, ada yang jawaban. Yang jelas, yang apa? Keras, biar kedengeran. Arti dari sabar. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai demi mengharap ridha Allah semata. Nah, itu pengertian dari sabar. Hikmah dari qanaah. Hikmah dari qanaah. Boleh silakan. Dalam menerima keadaannya, bersyukur jika mendapat kebahagiaan, terhindar dari sifat nafsu diri hasil dan hubungan others. Ya, itu hikmah dari qanaah. Ada lagi? Hikmah dari tawakal. Silakan. Terhindar dari sifat sombong, bersyukur jika mendapat kebahagiaan dan bersabar apabila mengalami kesulitan. Ya, itu hikmah dari tawakal. Terus ada lagi. Hikmah dari ikhtiar. Apa hikmah dari ikhtiar? Dapat berlaku hemat terhadap kemampuan. Ya, dapat berlaku hemat. Terhadap kemampuan. Ya, ada lagi? Ada lagi. Arti dari syukur. Apa arti dari syukur? Berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan pada dirinya. Ya, terima kasih ya. Udah semua. Yang mudah-mudahan silakan dengan apa namanya tulisan tersebut, gambar tersebut silakan ya untuk pelajaran kalian. Oh ini hikmah syukur, hikmah apa? Hikmah dari syukur ini, hikmah dari tawakal ini. Ya. Terima kasih. Berarti kalian sudah paham semua ya.